Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Dewan Penguji Uji Kinerja, perkenalkan nama saya Katsu dengan NIM 2435434, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP 10 Negeri 10 Surmani Satap dengan materi sejarah lisan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita melakukan belajar dan mengajar, dan dimana pada hari ini itu hari Kamis. Ya, sebelum itu saya menanyakan dulu kabar kalian. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Ya, sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Ya, mana ke kelas? Pimpin dulu doa di depan. Masuk. Ya, Antika Pratama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillah. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah pimpin doa. Dan baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu kita mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, sebelum itu dimohon kepada siswa atau siswi berdiri dulu sejenak untuk mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya.
Ya, silakan cek masing-masing. Sama bajunya, apa sudah kasih masuk atau gimana? Gimana? Rizky? Ya, aman. Ya, alhamdulillah bersih ya. Ya, Pak. Ya, baik, kita lanjut. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Ya, Pak. Ya. Sebelum saya absen, ada yang tidak hadir? Nggak ada, Pak. Ya, berarti hadir semua ya. Ya, Pak. Ya, saya absen dulu. Alia Husna, Hadir, Pak. Andika Saputra, Hadir, Pak. Desi, Hadir, Pak. Furkon, Eva, Hadir, Pak. Nora, Hadir, Pak. Nurul Inayah, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Sairin. Ya, alhamdulillah kita hadir semua ya. Ya, Pak. Ya, baik. Sebelum kita lanjut ke materi inti, terlebih dahulu saya menanyakan berkaitan dengan materi kemarin. Ya, masih ada yang ingat kak? Materi apa yang kita bahas pertemuan kemarin? Ya, silakan. Siapa yang ingat? Tentang sejarah tertulis, Pak. Ya, tentang secara tertulis. Bagus. Berikan aplaus. Ya, berarti Andika ini masih mengingat materi yang kita pelajari kemarin. Baik, anak-anak, materi hari ini adalah sejarah lisan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menganalisis sejarah lisan dengan tepat dan mampu menyajikan hasil analisis jenis sejarah lisan dengan percaya diri ya. Baik, saya akan menanyakan kepada siswa saya atau cerita rakyat apa yang kalian ketahui dan siapa yang menceritakan cerita tersebut. Saya, Pak. Ya, satu-satu. Ya, berarti Andika dulu. Cerita tentang Rani, Pak. Ya, Saya berarti diceritakan oleh nenek saya. ya, berarti cerita tentang Doro Soromadi yang diceritakan oleh neneknya. Ya, berikan aplaus. Ya, terus Inaya lagi. Cerita rakyat tentang Doro Tambora yang menceritakan kakek saya. Ya, berarti cerita tentang Doro Tambora diceritakan oleh kakeknya kemarin. Ya, Pak. Ya. Terus ya, berikan aplaus kepada Inaya. Ya, bagus. Terus sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, Pak. Berdiri dulu. Tenang. Ya, baik. Ya, baik anak-anak, sudah kita breaking dan saya akan menampilkan video berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Ya, Pak. Silakan dipahami nanti ya videonya. Oke, sebelum kita membahas tentang sejarah lisan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu ada tiga macam, pertama sejarah tertulis, sejarah lisan, dan sejarah benda. Selanjutnya yaitu sejarah benda. Sejarah benda di sini ada dua benda, yaitu benda samping dan prasasti. Jadi di sini karena menjadi berputus, bahkan prasasti ini terbuat dari batu yang bergambarkan raja-raja pada periode kerajaan. Sejarah lisan ini dibagi menjadi empat, yaitu berupa cerita rakyat, legenda, mitos, dan budaya. Nah, cerita rakyat itu merupakan cerita yang ada dalam masyarakat dan turun-temurun, contohnya yaitu Mari Kuda. Sebuah cerita yang memuat mengenai asal
terjadinya suatu tempat. X. Asal-usul Danau Toba. Sekian dalam mitos adalah cerita masa lampau yang dianggap benar-benar terjadi. Nah, mitos ini lebih cenderung kepada hal gaib. Contohnya yaitu cerita Gunung Kidul. Selanjutnya yaitu dongeng, di mana dongeng merupakan cerita fiktif atau cerita ini tidak benar-benar terjadi. Contohnya yaitu cerita tentang si kancil. Oke, Ya, sekian Kak. pertemuan kita kali ini. Ya. Baik, Sampai jumpa. Terima kasih. kita sudah melihat bersama videonya tadi, yaitu berkaitan dengan sejarah lisan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah lisan dulu ya. Ya, Pak. Ya, sejarah lisan adalah penyampaian informasi sejarah yang datang berasal dari sumber lisan. Ya, seperti apa yang Andika sebut tadi berkaitan dengan sejarah cerita kakeknya berkaitan dengan Doro Soromandi. Ya, begitu pula dengan Inaya yang diceritakan oleh kakeknya itu tentang Doro Tambora, yaitu yang dinamakan sejarah lisan ya. Ya, Kak. Ya, baik. Sebelum itu terlebih dahulu saya menanyakan kepada siswa untuk memilih salah satu judul atau jenis cerita tersebut. Ya. Terus siapa yang mitos? Saya, Pak. Terus legenda? Saya, Pak. Dongeng? Saya, Pak. Ya, berarti sudah memilih semua dan saya akan membagikan kelompok ya. Ya, berarti masing-masing saya bagikan 3 kelompok saja ya. Ya, ada dongeng, mitos dan apa lagi tadi? Legenda. Ya. Terus yang legenda tadi mana? Ya, silakan duduk balik. Lihat putar kursinya aja. Terus yang mitos. Ya. Menghadap ya. Bukan. Ya, ini sudah di sini aja, tinggal putar kursinya ya. Terus yang itu legenda. Nah, dongeng, geser sini aja anunya, mejanya. Ya, geser. Ini, Rizky. Ya. Oke. Bawa kursi. Ya, bisa cukup 2 meja ya. Cukup 2 meja saja. Sebelum kita lanjut pembahasan berkaitan dengan tugas itu, saya akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, Pak. Ya. Dan di sini ada lembaran LKPD-nya berkaitan dengan kelompok dan anggotanya ya. Ya, Pak. Nanti jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya ya. Ya, Ya. Pak. Terus saya akan bacakan juga ini pertanyaan ya nanti. Ya. Yang pertama, pilihlah jenis cerita rakyat yang kalian inginkan. Ya, berarti ada 3 tadi, mitos, dongeng atau legenda ya. Terus yang kedua, apa judul dari jenis cerita rakyat yang paling kalian pilih atau paling kalian sukai ya? Ya. Terus yang ketiga, dari daerah manakah asal cerita tersebut? Ya, kan ada nanti ya di buku paket kita itu. Ya. Terus yang kelima, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari cerita rakyat tersebut? Ya, berarti semua itu bisa lihat buku, Ya, Pak. pakai juga dan bisa buka YouTube juga ya. Ya, Pak. Ya, silakan didiskusikan. Jangan lupa tulis nama dan kelompok. Ya, silakan didiskusikan.
Saya mengerti. Ya. Ya, Pak. Nah. Fotonya sudah Pak. Dongeng. Sudah semua, Pak. Ya. Ya, baik. Karena Bapak lihat ini, kalian sudah capek melaksanakan tugas atau kerja kelompok dan kita pilih-pilih dulu. Yang laki sama laki, yang perempuan sama perempuan. Ya, silakan. Ki sama ini. Ya, pilih. Begini, nah. Nah, supaya segar. Nah, supaya ada ngantuk lagi. Ya, kor. Oke, nikah. Jangan tuh. Nah, jangan tuh. Ya, baik. Silakan, lakukan supaya ada ngantuk. Ya. Oke, ngantuk lagi. Ya, berarti sudah segar ya. Sebelum kita melakukan pembahasan berkaitan dengan kelompok, terlebih dahulu kita breaking dulu ya. Ya, Pak. Ya, supaya nggak ngantuk ya. Sebelum itu saya minta silakan berdiri dulu. Lihat video breakingnya. Kita akan prosentase masing-masing kelompok ya. Ya, Pak. Nanti masuk di depan ya, per kelompok. Ya, kelompok mana yang maju duluan? Kami, Pak. Kelompok Mitos. Mitos, ya silakan. Tuh. Ya, kelompok lain dengarkan apa yang mereka bahas di depan ya. Iya, Nanti Pak. ketika yang tidak mengerti silakan ditanyakan apa yang perlu kalian tanyakan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Adapun nama-nama anggota saya. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Nurlinaya dan anggota saya atas nama dan atas nama Desi. Ya. Kelompok apa tadi? Mitos. Ya, ini kelompok Mitos ya. Ya, Pak. Kelompok Mitos, Pulau Bulat. Menurut cerita rakyat setempat pada masa penjajah Belanda, terdapat sebuah kapal Belanda yang berlayar di Perairan. Kapal ini dikenai oleh tentara Belanda yang melakukan berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap penduduk lokal. Penduduk yang sudah tidak
Iya. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, berarti kupon. Ya, silakan. Pertanyaan, apakah tokoh-tokoh yang ada pada cerita mitos benar-benar ada? Tokoh-tokoh dalam mitos pada dasarnya tidak benar-benar ada dalam arti fisik karena susah untuk menjelaskan keberadaannya. Ada lagi kah? Ya, nanti dulu. Berarti mitos. Mitos itu tidak benar-benar ada ya. Ya, itu hanya diceritakan oleh orang saja ya. Seperti diceritakan oleh turun-temurun kita, nenek moyang kita. Ya, itu maksudnya ya. Terus siapa lagi? Saya Pak. Kenapa kejadian alam yang terjadi sering dikaiti dengan cerita mistis seperti beretutnya gunung berapi? Hal ini terjadi karena cerita nenek moyang mereka secara turun menurun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terus kelompok mana lagi? Kelompok legenda Pak. Kelompok legenda. Ya, silakan. Masuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama kelompok kami legenda. Nama saya Nora. Nama saya Sukon. Eva. Cerita Watu Rahi. Dalam cerita Bima, kisah Watu pada Rahi berkisah tentang seseorang suami yang pergi berlayar meninggalkan istrinya sendiri. Sang istri lalu mengaminkan kepergian suaminya yang lalu menantikan suaminya pulang. Namun, sang suami belum juga pulang dan sang istri terus berdiri menantikan kehadiran sang suami. Beginilah jadi cerita raya yang kalian inginkan, mitos, daunan atau legenda. Berarti legenda. Yang kita pilih itu apa? Legenda. Cerita Watu Tandari. legenda. Ya, legenda ya, silakan. Apa judul dari jenis cerita raya yang kalian pilih? Ya, legenda. Watu Tandarahi. Dari daerah mana asal cerita tersebut? Dari daerah Bima. Kisah Watu Tandarahi berkisah tentang seorang suami yang pergi berlayar meninggalkan istrinya sendiri. Terima kasih kepada kelompok apa itu? Legenda. Legenda. Ya, berikan aplaus kepada kelompok legenda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok dongeng. Mana SPY? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dongeng ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Alia Terusna dan teman saya Atas nama saya ini. Rizky. kelompok dongeng Timun Emas. Cerita Timun Emas berasal dari tanah Jawa, mengisahkan seorang janda tua bernama Mbok Randa yang sangat menginginkan seorang anak. Seorang mangsa saat Buto Ijo menawarkan biji mentimun sebagai syarat bahwa Mbok Randa harus menyerahkan anaknya jika sudah berusia 6 tahun. Mbok Randa setuju dan menanam biji tersebut. Biji perempuan cantik pun lahir dan mentimun itu diberi nama Timun Emas. Pilihlah jenis cerita rakyat yang kalian inginkan, mitos, dongeng atau legenda. Dongeng. Berarti cerita dongeng. Ya, oke. Apakah judul dari jenis cerita rakyat yang kalian pilih? Timun Emas. Ya, berarti ceritanya Timun Emas ya, yang berasal dari Jawa. Ya, oke. Dari daerah manakah asal cerita tersebut? Daerah Tanah Jawa. Tanah Jawa. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, satu-satu. Apakah dongeng disebut juga cerita
bersifat imajinatif. Ya, berarti dongeng itu ceritakan tidak yang benar-benar terjadi ya. Ya, cerita itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan, Furqan. Kenapa dongeng Timun Emas benar-benar terjadi? Cerita Timun Emas tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Cerita ini hanya untuk menghibur belaka, tapi tetap ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada keluarga. Ya. Baik, kita akan menyimpulkan berkaitan dengan sejarah lisan ya. Ya, Pak. Sejarah lisan adalah sejarah yang diceritakan yang sebenarnya berdasarkan cerita seseorang. Ya, berarti bukan yang ada di kita ini. Sejarah itu hanya diceritakan secara turun temurun. Ya, seperti apa yang dibilang sama Andika tadi, ya bahwa Darussul Mandi ini terjadinya diceritakan oleh neneknya. Ya, sebelum itu dia kan tidak tahu ya. Terus begitu pula nanti setelah itu neneknya tidak ada, berarti Andika lagi ceritakan ke teman atau ke anaknya nanti. Ya begitu terus yang namanya sejarah lisan ya. Sejarah lisan itu hanya diceritakan mulut ke mulut. Ya, diceritakan secara turun temurun. Saran saya untuk anak-anak saya dan adik-adik saya, tolong tingkatkan belajar lagi ya. Ya, karena kunci utama kesuksesan kita adalah belajar. Ya, tanpa belajar kita tidak tahu apa-apa. PR, saya akan memberikan PR. Apa kelemahan sejarah lisan tersebut? Ya. Selanjutnya kita doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mulai. Ya, baik. Ya, kita sudah berdoa dan saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.